Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk generasi intelektual penerus bangsa. Baik, kita di sini bersama saudara Alifidia yang dimana saudara ini berasal dari Kuyatanam yang merupakan salah satu sosok pemuda yang ikut membantu dalam mendirikan sebuah integritas di Kuyatanam tersebut. Nah, di sini pada waktu kali ini kita akan berbincang mengenai selingkup komunikasi. Bagaimana bahwasanya pemuda zaman sekarang itu banyak sekali yang tidak memahami bagaimana tata cara dalam berkomunikasi sehingga sering terjadinya miskomunikasi dalam komunikasi seperti itu. Bang. Sudah. Oh ya, sebelum itu perkenalan dulu nah. Perkenalkan dulu. Ya. Saya Ahmad Faisal, Bang. Saya Muhammad Levidia, Bang. Ya. Gimana kabar Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Abangnya gimana, Bang? Kalau lihat situasi sekarang ya gimana? Alhamdulillah aja, Bang. Alhamdulillah. Kalau gitu ya, sehat. Oke, kita berbincang mengenai komunikasi, Bang. Komunikasi massa, baik itu komunikasi, bahwasanya peran komunikasi itu sebagai public relationship. Nah, itu publik bagaimana untuk mengatur atau berkomunikasi kepada media massa atau media publik dan organisasi juga. Nah, di sini kita bisa berbincang, Bang. Saya sebagai presenter ingin bertanya juga kepada saudara Alifidia bagaimana terkait yang pertama pertanyaannya adalah dalam hal komunikasi, Bang. Tentu banyak sekali kan hubungannya. Salah satunya hubungan antar pribadi. Nah, untuk itu tuh bagaimana Bang seharusnya konteks ini berjalan dengan semestinya seperti itu, Bang. Nah, gini Bang ya. Sebelum kita membahas tentang hubungan antar pribadi itu, ya, tentu kita harus tahu dulu bagaimanakah arti atau konsep sebenarnya dari komunikasi itu, Bang. Iya, betul. Secara dasarnya, secara harfiahnya, bahwasannya kan komunikasi itu bagaimanakah cara kita untuk berinteraksi kan, Bang? Iya, berinteraksi. Nah, kalau kita berinteraksi, tentu ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, ada hasilnya. Hasilnya itu adalah interaksi, Bang. Interaksi, betul. Interaksi yang positif ya, yang menimbulkan sebuah pemikiran yang terbuka. Nah, itu yang terpenting, Bang, terbuka itu. Nah, kan komunikasi itu kan banyak kategorinya, banyak macamnya dan juga banyak bentuknya ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, apalagi yang paling mendasarnya dalam konteks komunikasi itu dengan sesama pribadi, Bang. Sesama pribadi. Ya, perorangan. Bagaimanakah kita berkomunikasi, bagaimanakah kita berinteraksi, bagaimanakah kita menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran, itulah namanya hubungan antar pribadi. Nah, jadi Bang, kalau bagaimanakah konteksnya, seandainya jika kita itu ingin melaksanakan atau ingin melakukan hubungan komunikasi antar pribadi itu, nah, yang pertama Bang, kalau bagi saya pribadi, nah, itu bagaimanakah cara kita untuk saling mendengarkan satu sama lain. Iya, betul. Saling mendengarkan satu sama lain itu Bang ya. Nah, tentu harus ada yang patut dipertimbangkan. Seperti bagaimanakah cara kita mendengar, bagaimanakah cara kita menyampaikan, bagaimanakah cara saling kita itu bertukar informasi dengan sesama, berimbang tibanya Bang. Iya, betul. Nah, jadi kalau seandainya hubungan antar pribadi itu terjalan dengan semestinya dalam hal komunikasi, nah, hasilnya apa? Komunikasi itu akan berjalan dengan semestinya. Informasi yang akan disampaikan dengan informasi yang akan diterima sifatnya berimbang, Bang. Berimbang. Jadi tidak ada ketimpangan yang terjadi atau miskomunikasi. Itu yang penting, Bang. Nah, kan sebenarnya kalau hubungan antar pribadi itu kan bagaimanakah cara kita antar sesama. Iya. Nah, hasilnya adalah bagaimanakah cara kita dengan yang lain. Kalau seandainya kita bisa membentuk diri kita sendiri, bagaimanakah kita itu tidak egois dalam berkomunikasi, maka bagaimanakah cara kita berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya dengan kita saja, akan berjalan dengan semestinya. Nah, itu yang penting Bang. Seperti misalnya contohnya seperti ini Bang ya. Contoh kita seperti sekarang ini Bang. Iya, betul. Berbincang selayaknya mungkin mengenai pengetahuan kita. Mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, itu hubungan terpribadi itu. Makanya medianya adalah podcast Bang. Nah, seperti itu contohnya. Aspek utamanya itu yang pertama. Nah, yang kedua Bang, kalau mengenai itu, ini adalah aspek yang terakhir bagi saya pribadi Bang ya. Nah, itu adalah ekspresi. Ekspresi bagaimana kita cara berkomunikasi ya. Tentu kalau kita berekspresi dengan lawan komunikasi, nah lawan komunikasi juga bisa menyeimbangkan, beradaptasi juga ya dengan lawan komunikasinya seperti itu. Ekspresi itu Bang ya, kalau bagi saya sendiri, nah, untuk menghindari ketimpangan informasi, untuk menghindari sebuah kesalahpahaman, nah,
reaksi dan ekspresi itu satu iring, satu seirama, satu rasa. Betul. Nah, itu istilahnya Bang ya. Istilah baru sekarang ya. Yes ya, udah bisa kayak itu Bang. Seperti itu Bang. Nah, jadi bagaimanakah kalau kita itu menjaga ekspresi, melakukan ekspresi dalam berkomunikasi itu. Nah, itu intisarinya adalah menghindari miskomunikasi yang terjadi. Iya. Nah, itu Bang. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama sudah. Nah, ini yang kedua. Jadi itu saja Bang mengenai pertanyaan pertama tadi. Oke, mengenai konteks bagaimana seharusnya komunikasi itu berjalan secara lancar ya. Iya, Bang. Boleh kita lanjut pertanyaan kedua sudah? Silakan, Oke, Abangku. Pertanyaan kedua ini bagaimana terkait dari komunikasi massa itu? Kan komunikasi massa itu kan tentu massa itu kan lebih dari satu ya, Ya. jamaah. Nah, dari situ tentu kita memiliki sebuah pressure karena yang kita hadapi adalah sebuah massa, orang banyak. Nah, seperti itu bagaimana maksudnya, Bang? Cara kita mengolahnya gitu. Seperti itu ya Bang ya. Kan kalau kita berdasarkan satu aspek dulu Bang, secara dasarnya dulu, komunikasi massa itu Bang ya, itu kan menyampaikan informasi kepada massa, Iya, kepada khalayak umum, massa. kepada orang banyak. Nah, jadi dalam komunikasi massa itu Bang, ada medianya, Oke, medianya. ada bentuknya, ada tipenya, ada cirinya, ada fungsinya. Nah, tapi kalau secara pertanyaan Bang tadi itu mengenai komunikasi, apa tadi Bang pertanyaannya? Komunikasi massa, Bang. Bagaimana maksud dari komunikasi massa itu? Nah, kalau maksud itu Bang ya. Nah, komunikasi massa itu sebenarnya itu adalah suatu media. Sudah saya sampaikan tadi kan. Nah, yang mana media itu supaya informasi yang telah disampaikan itu sampai ke khalayak umum. Nah, untuk sampai ke khalayak umum itu, ada medianya, ada bentuknya, ada cirinya, ada tipenya. Seperti, kalau kita melihat apa ya Bang kayak televisi gitu kan. Televisi. Kayak berita-berita itu kan itu istilahnya kan presenter. Presenter ya. Host dalam suatu acara dalam TV itu kan menyampaikan informasi seperti misalnya kayak di bola, kayak olahraga, media olahraga misalnya Bang ya, komentator dan lain sebagainya kan banyak itu contohnya itu. Iya. Itu salah satu bentuk komunikasi massa itu Bang. Yang tujuannya adalah kalau mengenai topik bola tadi supaya kita tahu apa-apa saja informasi sepak bola yang ada pada saat sekarang ini, yang relevan pada saat sekarang ini. Betul. Nah, itu adalah bentuk komunikasi massa tapi dalam aspek olahraga. Nah, contohnya dalam aspek berita satu lagi, kayak berita bencana dan sebagainya kan yang menjadi pertimbangannya sekarang itu kan Bang ya, yang menjadi suatu kekhawatiran bagi kita saat sekarang ini kan masalah bencana di daerah kita ini Bang ya. Di Sumatera ya. Di Sumatera istilahnya. Nggak usah Sumbar Bang, tapi sepulau Sumatera ini. Ya, sepulau Sumatera, Aceh. Gimana lagi Bang kalau Tapanuli kan. Nah, pokoknya yang lain-lain lah istilahnya kan mengenai bencana inilah. Itu kan informasi itu harus sampai kepada masyarakat. Betul. Biar masyarakat itu mencerna bahwasanya yang memang terjadi sebuah bencana dan apa yang harus bertindak massa ini seperti itu ya. Ya seperti itu Bang. Jadi bagaimanakah informasi itu sampai kepada khalayak umum yang kita kategorikan sebagai masyarakat? Maka informasi itu harus benar-benar relevan dengan fakta yang terjadi pada saat sekarang ini. Betul. Itu adalah komunikasi massa yang sebenarnya dengan bentuk seperti berita dari televisi. Yang lain-lainnya seperti koran mungkin, majalah mungkin. Nah, seperti itu, Bang. Media online-nya seperti di Bangkapos, ya kan, Kumpara.com, Kompas gitu kan. Nah, kalau media sosial kan juga bisa itu, Bang, untuk komunikasi massa itu kayak di Reels misalnya kan. Kalau TikTok itu kayak di FYP misalnya kan. Nah, kalau di Instagram, kalau di Sumbar memiliki nih namanya Info Sumbar, Info Padang, kan itu bagian dari platform komunikasi massa digital tapi dalam konteks digital untuk disampaikan ke media massa gitu. Seperti itu Bang. Apanya adalah outputnya adalah masyarakat mendapatkan informasi yang semestinya. Seperti itulah komunikasi massa bagi pendapat saya pribadi Bang. Sekian. Boleh kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 Bang? Siap Bos. Pertanyaan yang nomor 3 tuh bagaimana Bang fungsi utama dari komunikasi massa? Nah, ini memiliki keterkaitan sebenarnya Bang. Kan kita semua tahu kan, komunikasi massa itu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu mengenai informasi tersebut. Iya. Nah, walaupun masyarakat itu tidak tahu, pasti ada kayak kayak clue. Atau apa istilahnya ya Bang ya, kayak spoiler misalkan, ini seperti ini nih, yang terjadinya seperti ini realitasnya kan. Nah, jadi tentu sebagai komunikasi massa itu,
tugas kita misalnya Bang ya, sebagai orang yang akan memberikan informasi harus menyampaikan informasi itu kepada warga dengan semestinya, dengan fakta yang ada gitu kan. Makanya kalau kita kategorikan sebagai fungsi utama yang terutama ini Bang ya mengenai komunikasi massa itu, nah yang paling penting adalah fungsinya adalah supaya informasi itu menjadi berita atau fakta yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan. Jadi, nah, apa hasilnya? Apa feedbacknya bagi kita? Nah, masyarakat menjadi tahu, nah, percaya gitu kan. Ada rasa, oh seperti inilah faktanya, oh inilah kenyataannya. Iya betul. Seperti itu Bang. Nah, contohnya seperti ini kan, bencana Sumatera kemarin kan itu cukup menghebohkan ya. Ya Bang, itu kan penyampaian materi, penyampaian beritanya juga sudah menggelegar sampai internasional kan. Sampai salah satu bukti dari komunikasi yang untuk disampaikan ke massa itu, contohnya saja masyarakat Indonesia itu berbondong-bondong untuk melakukan penggalangan donasi. Nah, dari situ kan terbentuklah bahwasanya ke penyampaian informasi itu bahwasanya dilewatkan melalui media massa. Nah, itu media contohnya digital. itu Bang. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, kan ada juga influencer itu Bang yang memanfaatkan fungsi komunikasi massa itu, seperti saudara kita Bang Ferry Wirwandi kan. Nah, memanfaatkan media sosial, baik dari Instagram, Facebook, TikTok maupun kanal YouTube-nya kan. Nah, dimanfaatkan semuanya itu Bang untuk menggalang donasi. Nah, bagaimanakah cara komunikasi itu bisa berdampak positif kepada masyarakat? Tentu harus ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, seperti Bang Ferry Wirwandi tadi. Nah, beliau kan memanfaatkan fungsi komunikasi massa itu dengan apa? Membuat konten-konten. Iya, membuat konten-konten agar masyarakat itu percaya bahwasanya kejadian yang sebenarnya di lokasi itu seperti ini. Nah, itu sebagai info yang valid lah ya. Ya, valid dia tidak simpang siur gitu. Betul. Itu yang paling penting dalam komunikasi massa bagi saya Bang. Supaya komunikasi massa itu, fungsi lainnya adalah untuk menghindari berita hoax. Nah, oleh karena itu, contoh yang dilakukan, yang diimplementasikan oleh Bang Ferry Wirwandi itu contohnya ya Bang ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kan untuk seperti ini kenyataannya, supaya nanti hoax yang kayak kan misalnya kalau berita itu kan ada kayak ditambah-tambah gitu kan ya, ada yang kayak didramatisasi gitu Bang ya. Nah, jadi Bang Ferry ini kan dia apa? Beliau itu dinampakkannya, divideokannya seperti inilah kenyataannya gitu kan. Betul. Jadi tidak ada lagi pihak dari luar kayak menambah-nambah berita gitu. Betul. Jadi itu Bang, itu saja fungsinya bagi saya. Tadi kan Bang juga sudah menjelaskan bagaimana bentuk dari komunikasi massa itu kan. Bagaimana komunikasi massa itu komunikasi yang disampaikan ke masyarakat yang sangat luas agar informasi itu tersampai. Nah, agar kita pendalam Bang, bentuk dari komunikasi massa itu seperti apa Bang? Seperti tadi Bang, kayak media sosial tadi kan. Nah, televisi, berita lain sebagainya kan seperti itu Bang. Bentuk komunikasi massa ya, agar informasi yang disampaikan tuh menyebar luas. Karena kan bentuk itu kan tipe Bang ya. Iya, tipe. Kalau tipe kan biasanya kan ada yang seperti media tulis. Media tulis itu kan sama media cetak seperti koran, majalah dan sebagainya kan. Kalau media digital kan kayak kayak HP kan, televisi, radio gitu kan. Itu audiovisual itu kan. Radio, nggak ada televisi kan. Seperti itu Bang. Nah, dengan berita kan misalnya seperti ini. Kayak misalnya nih untuk komunikasi massa Bang ya. Nah, kayak apalah, mungkin kan kalau kita cerita-cerita bola misalnya Bang ya. Nah, kan istilahnya kan kita aja ini kan. Nah, mungkin pas era Piala Dunia dulu Bang ya, waktu sebelum ada televisi masuk, belum istilahnya masih belum reguler lah penggunaan televisi. Kan orang pakai radio semua. Betul. Dan itu pun Bang ya, radio itu nggak semua rumah yang pakai radio. Nah, orang yang mampu lah ya. Mampu lah istilah Bang. Kita nggak apa ya, tapi itu memang fakta yang terjadi gitu Bang ya. Nah, tapi itu kan misalnya seperti ini, pemenang Piala Dunia hari ini gitu kan disampaikan dari radio gitu kan. Tapi kalau sekarang ada kayak channel 433 kayak di Instagram misalnya kan. Nah, platform penyampaian informasi mengenai bola. Ya kan? Iya, betul. Bayangin nih, kita bangun tidur nih Bang. Bangun tidur nih, ya kan? Bangun tidur, Madrid kalah. MU menang. Seperti itu kan. Artinya apa? Kita kan tahu informasi itu.
Kayak tadi malam contohnya Bang ya, yang kemarin itu MU menang lawan Newcastle kan, 1-0. Betul. Nah, fans MU kan? Salam lu. Dan itu saya tidak menonton sebenarnya Bang, MU itu. Karena saya sempat udah pesimis. Maksudnya lawannya ini pemenang Piala Carabao. Ya, Piala Liga itu kan. Iya, kan. Liga. Kompetisi domestik itu MU, kan. mana pemainnya pada banyak cadangan. Nah, saya sempat pesimis tidak menonton, tapi pas saya lihat akun IG-nya 433, wah MU menang. Tentu banyak dong seliweran meme MU King MU menang. Ya, King MU. Untuk dari penyampaian media massa mengenai MU menang gitu. Itu Bang, itulah hasilnya. Kita sama-sama tahu. Nah, karena apa? Media itu memberikan informasi kepada kita. Iya, betul, Itu adalah komunikasi massa yang sebenar-benarnya itu Bang. Jadi bagaimana? Misalnya bola, kayak bola kan kita tuh, seperti ini, MU menang 1-0, ini seperti ini. Kan kita tahu artinya. Tahu. Jadi apa? Dari seluruh bentuk komunikasi massa itu Bang ya. Nah, efeknya apa? Masyarakat atau khalayak pengguna media itu untuk mencari komunikasi atau informasi itu tahu yang sebenar-benarnya. Nah, itulah artinya Bang, bentuk dari komunikasi massa itu. Dan sekarang dengan ada banyak sekali ya media massa yang menyampaikan sedemikian informasi. Nah, dari situ masyarakat lebih mudah ya untuk mendapatkan informasi, dan tentu tidak hanya satu sumber juga kan. Ya. Maksudnya misalkan ada salah satu masyarakat mendengarkan berita bahwasanya terjadinya kemalingan di rumah tersebut, dia hanya mendengarkan dari satu itu aja. Itu tak boleh sebenarnya itu Bang. Nah, sedangkan di media massa itu kan banyak sekali tuh informasinya. Agar hal tersebut untuk mempalitkan berita tersebut, tentu masyarakat juga harus memanfaatkan juga ya media massa yang lain, seperti misalkan terjadi pencurian di Minang kan bisa dicek di info Sumbar atau di info keamanan terkait kepolisian, itu disebar biasanya. Nah, itu. Ada nanti kayak brosur atau gimana ya, nanti ada informasi disampaikan Bang. Nah, itulah artinya. Jadi kalau saya pribadi Bang yang mau ngasih kata-kata sedikit ya mengenai komunikasi massa ini ya, baik dari bentuk, fungsi dan artinya Bang ya. Nah, sebenarnya seperti ini Bang mengenai topik yang seputar komunikasi massa itu. Nah, untuk mendapatkan informasi Bang ya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya betul itu, nah, kita harus menvalidasi dulu. Iya, betul. Kita tidak boleh Bang ya. Nah, menerka-nerka berita, nah itu haram itu hukumnya. Iya, betul. Kalau dalam ilmu sosial Bang ya, untuk menerka-nerka atau beranggapan itu sebenarnya tidak boleh Bang untuk mendapatkan informasi itu. Nah, itu fatal itu Bang. Kalau kita berperilaku seperti itu Bang ya, nah hasilnya apa? Nah, hoax akan meraba-raba kemana-mana. Nah, itu tidak boleh itu Bang. Jadi makanya untuk mencapai hasil dari komunikasi massa itu Bang ya, nah adalah apa? Nah, supaya apa Bang ya? Nah, untuk mencapai realitas yang sebenar-benarnya mengenai komunikasi massa ini, nah harus kita mengetahui apa itu info yang sebenarnya. Iya, betul. Validasi. Dan tidak hanya mendengar atau melihat dari satu sudut sumber. Ya. Harus banyak berarti ya. Karena media massa juga banyak sekarang, nggak satu juga kan. Oke. Sekian Bang. Selanjutnya boleh Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Bang gini cara terampil berkomunikasi di depan umum gitu. Dan sampai sekarang kan mungkin banyak sekali yang belum pede dalam menyampaikan informasi di depan umum, agak tremor sedikit. Nah, itu bagaimana cara terampilnya itu Bang? Nah, kalau bagi saya Bang ya, kalau mengenai skill itu tuh kan istilahnya faktor pelengkap itu Bang ya. Skill bagaimanakah, kayak misalkan teori-teori ada menyampaikan itu. Kalau kita ingin tampil berkomunikasi di depan umum itu secara baik, ya kan ada kayak teori-teorinya itu, kayak teori ilkom misalnya kan, komunikasi bagaimanakah cara kita nanti misalnya kita bahasa kita seperti ini seperti itu. Kan banyak itu teori-teorinya itu Bang. Tapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi, kalau berdasarkan selama perkuliahan yang sudah saya alami, baik di organisasi maupun selama perkuliahan, bagi saya sendiri Bang ya, triknya hanya satu Bang. Apa itu kalau bagi Bang? Percaya diri. Itu. Percaya diri. Nah, betul. PD itu Bang yang penting. Nah, sebagai manusia itu Bang ya, kalau jika kita ingin berinteraksi, jika kita ingin berkomunikasi dengan sesama, nah, kita harus percaya diri dulu Bang. Kita harus percaya diri itu. Kalau kita sudah percaya diri, nah omongannya akan kita sampaikan,
ekspresi wajah kita, informasi, dan pokoknya seluruh aspek ketika kita berkomunikasi dengan sesama itu Bang ya. Kalau kita percaya diri, semuanya akan berjalan dengan semestinya. Nah, seperti itu Bang. Triknya yang itu dari saya Bang. Percaya diri saja. Nah, itu contohnya seperti kan. Nah, ketika misalnya kayak kita kuliah Bang ya, disuruh presentasi kan. Nah, nanti setelah kita presentasi tentu ada kayak sesi tanya jawab. Iya, betul. Ada nanti kayak memberi kritik dan saran, pokoknya yang berkaitan dengan itulah Bang ya, kayak presentasi lah gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti ada rule dari presentasi itu tidak boleh melihat ini, melihat itu, pokoknya melihat referensi kan ada kayak apa itu, melihat HP misalnya, melihat buku kan. Sebenarnya kalau untuk perkuliahan kan memang tidak boleh itu Bang. Nah, karena apa? Itu cara kita untuk melatih personal kita Bang. Yang mana itu dari percaya diri kita. Kalau seandainya kita tahu, kalau seandainya kita paham, kalau seandainya kita mengerti, nah, bagaimanakah cara kita berkomunikasi dengan semestinya itu? Nah, itulah caranya Bang. Kepercayaan diri kita itu patut, harus dibentuk. Iya. Ya, kalau dalam menyampaikan tuh harus percaya diri dulu ya. Itu saja Bang. Gak ada yang lain. Pokoknya aspek yang kayak teoritis lain itu sebenarnya itu kayak sekedar pengetahuan saja Bang. Cara umum, cara mungkin umum orang saja gitu. Udah tahu semua. Udah tahu gitu Bang yang ya. Tidak dimiliki sekarang tuh kepercayaan diri. Gitu. Itu makanya Bang, kalau jika kita ingin pandai berbicara di depan umum, jika kita ingin menjadi orang yang intelektual dalam menyampaikan sesuatu informasi, makanya kepercayaan diri kita itu harus dibentuk. Itu adalah penopang, salah satu penopang utama bagaimanakah yang menentukan seseorang itu menjadi sukses atau tidak Bang. Sekian Bang. Tapi Bang, sebagian orang beranggapan kalau dalam berkomunikasi kan harus percaya diri. Nah, caranya itu ada beberapa orang menyampaikan bahwasanya agar mengasah percaya diri itu harus berbicara dulu di depan cermin gitu. Kita melihat bagaimana cara bergaya kita berkomunikasi, mimik wajah kita, intonasi penyampaian informasinya itu agar dapat dipercaya tuh apa bener nggak Bang? Itu caranya juga tuh Bang. Itu taktik itu namanya. Taktik ya. Strategi biar apa istilahnya dalam penyampaiannya kita percaya gitu ya. Jadi istilahnya apa ya Bang ya? Maaf potong ya Bang ya. Iya. Nah, misalnya kayak gini, kalau kita di depan cermin itu kan kita tahu bagaimanakah bentuk kita ketika kita berbicara. Betul. Nah, seandainya kayak kita berbicara itu kan nampak di wajah, nampak di cermin itu. Nampak. Apakah apa namanya? Oh, kalau saya seperti ini tidak bisa ini. Gambaran saya yang memang fakta yang sebenarnya seperti ini kalau saya ngomong gitu kan. Jadi bagaimanakah kalau berbicara di depan cermin itu salah satu trik yang ampuh untuk membentuk kepercayaan diri Bang. Jadi bagaimanakah? Mungkin ya kalau bagi saya pribadi ya, saya mungkin tidak pernah seperti itu Bang. Tapi kalau istilahnya kalau secara untuk trik regulernya ya memang bagus seperti itu. Berbicara di depan cermin itu bagus itu sebenarnya. Betul. Kadang kan Bapak Ibu dosen kayak di mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi kan sudah memberikan edukasi kepada kita. Memberikan informasi kepada kita misalnya ya Bang ya. Nah, kayak cara saudara misalnya kan untuk terampil berkomunikasi, cobalah berbicara di depan cermin. Iya, betul. Nah, kan seperti itu juga Bapak Ibu dosen yang memberikan edukasi kepada kita. Nah, itu juga bisa diterapkan. Nah, seperti itu Bang. Nah, percayaan diri itu banyak caranya. Siap. Ya, kalau ketika kita berhadapan di depan cermin, kita berbicara di depan cermin, kita tahu bahwasanya salah kita di sini, kurang kita di sini, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus semestinya kita rubah, bagaimana cara kita menyampaikannya, tentu kita tahu kan. Nah, dari situ gunanya untuk meningkatkan salah satunya berbicara di depan cermin untuk mengukur sebatas mana batas kita dalam menyampaikan informasi. Gini Bang ya, kayak perumpamaan saja. Satu orang yang tidak bisa kita bohongi, yaitu adalah diri kita sendiri. Betul. Kenapa? Kalau kita bercontoh kepada bagaimanakah cara kita di depan cermin itu, apakah kita bisa berbohong? Tidak. Karena kita gambaran kita sendiri. Gambaran kita itu memang diri kita gitu. Nah, jadi bagaimana kalau mengenai komunikasi itu? Nah, itu salah satu caranya boleh dilakukan seperti itu. Seperti itu Bang. Siap. Boleh kita lanjut Bang, pertanyaan selanjutnya? Silakan. Pertanyaan selanjutnya ini Bang, mengapa komunikasi yang baik penting bagi public relation dalam organisasi? Kalau tidak salah public relation ini kan PR istilahnya Bang PR. ya. Nah, tapi kan kalau pertanyaan tadi kan apakah seberapa pentingnya Bang? Bagaimana mengapa komunikasi itu penting gitu dalam public relation? Kan sama kita tahu Bang ya. Nah,
public relation itu kan bagaimanakah kita berinteraksi di ruang publik. Iya, di ruang publik. Di ruang publik itu banyak misalnya kan, apakah di depan Organisasi, umum gitu kan ya, organisasi misalnya kan. Nah, umum, ya. kan public relation kan ya. Bagaimanakah cara kita dengan sesama kita berinteraksi gitu Iya, kan. iya. Nah, terutama seperti di organisasi misalnya kan. Ada misalnya kayak waktu kita menduduki jenjang pendidikan SMP atau SMA misalnya kan itu ada organisasi OSIS gitu kan, Iya, MPK OSIS, gitu kan. MPK. Ya pokoknya kan banyak lagi itu. Banyak lagi. Nggak mungkin lah kita sebut satu-satu Iya, Bang ya. Anggap saja salah salah satunya satunya OSIS saja misalnya kan, karena itu organisasi reguler yang Reguler. memang populer diikuti oleh siswa gitu kan. Nah, PR itu penting di situ Bang. Nah, PR-nya siapa? Tahu Bang siapa PR-nya? MPK. MPK. Kenapa MPK? Karena MPK itu yang mensupervisor bagaimanakah informasi yang didapat dari komunikasi itu tersampai dengan semestinya. Tujuannya apa? Untuk menghindari miskomunikasi. Karena berdasarkan seluruh aspek yang berkaitan dengan ilmu sosial yang berkaitan dengan komunikasi, nah, relasi, interaksi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya kalau jika kita berkaca kepada PR ini, public relation itu ya Bang ya, itu artinya kan. Iya, public relation. Nah, komunikasi itu tidak bisa ditinggalkan di situ. Mereka harus seirama, senada, seia. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Jika kita ingin membentuk organisasi yang memang, nah, organisasi itu berkualitas dari segala aspek, hindarilah miskomunikasi. Nah, cara menghindari miskomunikasi itu, faktor utamanya, cara menghindarinya adalah caranya ya Bang ya dari PR itu. Dari PR. Nah, jika seandainya relasi itu sudah terbentuk, komunikasi sudah terjalan, maka seluruh kegiatan, seluruh pemberitaan, seluruh alur yang terjadi dalam organisasi itu akan berjalan dengan semestinya. Iya, betul, karena betul. miskomunikasi tidak terjadi. Terjadi. Nah, seperti itu Bang. Nah, tentu dalam organisasi juga yang menjadi tupoksi utama dalam tupoksi ya. tupoksi utama yang agar tidak terjadinya sebuah miskomunikasi, tentu yang memiliki peran penting adalah ketuanya dong. Ya, pimpinannya. Pimpinannya. Memang betul itu. Nah, sebenarnya. Tapi ya tergantung itu ya. Tergantung. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, Bang. Oke, udah pertanyaan terakhir Iya, juga, Bang. Udah. Nggak terasa sekali ya, udah pertanyaan terakhir aja ini. Kayak ngobrol-ngobrol santai aja kita ya. Iya. Karena itu kan podcast kita ya. Nah, podcast Abang kan. Nah. Pertanyaan terakhir, Bang. Ini tugas utama dari public relation itu, Bang, dalam sebuah organisasi itu apa gitu? Tugas utamanya, Bang ya. Tugas utamanya dari Itu PR. adalah menyingkronkan yang pertama, Bang. Nah, itu yang pertama ya, menyingkronkan bagaimanakah informasi itu tersampai dengan semestinya. Iya, itu betul. makanya ada DPH, Bang. IPH. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, untuk menerapkan cara-cara seperti itu, apa tadi fungsi utama, Bang ya? Iya, fungsi utama. Nah, fungsi utamanya itu dalam PR itu, nah, kita harus memberi space istilahnya kan, membuka ruang. Nah, kepada setiap orang. Nah, itu tugas DPH itu, misal dalam organisasi kan, untuk memberikan wadah, seperti inilah pendapat-pendapat mereka, seperti inilah informasi yang telah disampaikan. Nah, oleh karena itu, sebagai public relation di dalam komunikasi, yang mana salah satunya seperti MPK, DPH, pokoknya penanggung jawab dan lain sebagainya kan banyak itu dalam organisasi kategorinya kan Bang ya. Nah, banyak itu istilahnya kan. Nah, itu adalah menyingkronkan suasana. Nah, suasana itu harus dapat disinkronkan. Kalau suasana itu sudah seia dan senada, nah, maka seluruh alur yang berjalan atau bagaimanakah proses berjalannya organisasi itu akan teralur dengan semestinya. Oke, betul. Seperti air terjun, Bang. Nah, seperti itu saja kan istilahnya, kalau air itu mengalir dengan jernih, kalau air itu mengalir dengan semestinya, maka lubuk yang akan ditampung istilahnya kan Bang ya. Iya, kan. Akan jelas kan? Akan jelas, betul. Isinya bagaimana? Isinya bagaimana? Fungsinya juga bagaimana? Itu. Seperti itu, Bang. Itu yang fungsi pertama. Yang kedua, nah, tentu kalau seandainya mereka itu menyelaraskan, ya Bang ya, tentu harus ada kesadaran. Nah, mungkin dari pihaknya ini Bang ya, kalau dalam PR ini, nah, untuk menyelaraskan itu harus ada pihak yang bisa mempertanggungjawabkan. Betul. Nah, pihak yang mempertanggungjawabkan itu untuk menyampaikan, untuk memberikan bagaimanakah komunikasi itu berjalan dengan semestinya di dalam suatu organisasi maupun yang publik lah istilahnya Bang ya. Nah, pihak itu yang harus dipertimbangkan, seperti orang yang bertanggung jawab misalnya kan. Nah,
intelektual gitu kan, bukan intelektual akademik saja, tapi intelektual sosial. Jangan hanya internal, tapi eksternal. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, nah adalah kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi ini banyak dalam PR ini. Nah, public relation ini. Nah, sebenarnya kan PR itu kan strategi sebenarnya. Iya. Strategi bagaimanakah komunikasi dalam publik itu berjalan dengan semestinya, kan itu fungsinya itu. Nah, itu kan itu artinya itu sebenarnya strategi gitu loh ya. Jadi bagaimanakah caranya, bagaimanakah fungsinya itu berjalan dengan semestinya? Makanya seluruh pihak yang terjalin dalam PR ini, nah harus ada memiliki rasa kesadaran diri yang penuh. Kenapa penuh? Nah, jika seorang itu sadar, maka informasi akan tersampaikan, maka niat akan terjalankan, maka informasi yang telah didapat, informasi yang telah dikumpulkan akan tersebar dengan semestinya. Nah, makanya bagi saya pribadi, kesadaran adalah aspek yang terakhir yang paling penting untuk membentuk PR ini, Bang. Seperti itu, Bang. Kan tadi Bang udah menyampaikan nih mengenai bahwasanya dalam membentuk PR ini public relation itu sebagai yang peran utama itu atau pemimpin itu memberikan ruang, Bang. Ya, ruang space, ruang, ya. kepada anggotanya. Kan tapi banyak sekali sering terjadi, Bang, bahwasanya pemimpin ini sering sudah memberikan ruang, akan tetapi anggotanya ini tidak memberanikan diri untuk menggunakan kesempatan tersebut agar menyampaikan informasinya, karena bahwasanya anggota ini banyak sekali yang beranggapan bahwasanya kami sebagai anggota itu orang biasa, bahwasanya suara kami itu tidak didengarkan, tidak digubris. Ya. Nah, Oh, seperti ini, Bang ya. Kalau tambahan itu ya, Bang ya. Itu kan sebenarnya gaya kepemimpinan itu sebenarnya, Bang ya. Kalau kita membahas public relation atau PR ini, kita tidak bisa melepaskan dari aspek kepemimpinan seseorang, Bang. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena roda awal, fondasi awal untuk membentuk organisasi itu dengan baik itu, untuk mencapai relasi yang baik itu di dalam organisasi itu, kita harus lihat dulu dari bagaimanakah tonggak awalnya, fondasinya, Bang. Yaitu adalah pemimpin di situ. Baik ketua, koordinasi dan sebagainya. Di situ kita bisa tengok, Bang. Kalau seandainya kasus seperti yang Mas ceritakan tadi, seperti tidak ada, misalnya kalau kita memberikan pendapat ketika rapat, Bang, misalnya ketika forum atau musyawarah misalnya kan, pendapat orang-orang yang memang mereka itu ikut organisasi, cuman karena suara mereka kecil tidak dengar. Nah, itu sebenarnya tidak boleh itu, Bang. Itu tertutup namanya itu. Gaya kepemimpinan tertutup itu namanya. Karena apa? Mereka hanya mementingkan orang-orang yang memang memiliki kayak ada pengaruh besarnya gitu dalam organisasi. Nah, bukan hanya sekedar NPC. Itu tidak boleh itu sebenarnya, Bang. NPC kan kayak misalnya kayak di game, misalnya kan kayak di film-film kan, orang-orang atau individu yang tidak dianggap, misalnya itu tidak boleh itu sebagai pemimpin, Bang. Iya. Kacau misalnya kan, kalau seandainya negara ada pemimpin seperti itu, kacau lah negara. Kalau di demokrasi misalnya ada seperti itu kan, pemimpin yang berjalan di negara demokrasi misalnya kan, itu tidak boleh pemimpin seperti itu misalnya. Apalagi di organisasi. Nah, apa artinya, apa intisarinya, apa refleksinya mengenai apa kasus yang seperti Abang sampaikan tadi? Kalau seandainya ada pemimpin seperti itu, yang mana dalam aspek komunikasi itu banyak pendapat yang tidak didengar, nah itu adalah pemimpin yang tidak baik. Betul. Karena tidak mendengarkan Ya. sekelompok kecil. Itu, Bang. Itu sebenarnya menjadi pembelajaran bagi individu sebenarnya, Bang. Tapi bagaimanakah? Tapi kalau kalau saya pribadi kan hanya mahasiswa, Bang ya. Karena dalam konteks akademik kan tentu saya hanya memberikan pendapat gitu kan. Pendapat yang saya sampaikan itu berdasarkan fakta yang memang benar-benar terjadi gitu kan. Jadi ya mau bagaimana lagi, Bang ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan, tapi yang saya sampaikan ini memang fakta yang sebenarnya. Nah, seperti itu, Bang. Teman-teman semua dapat disimpulkan bahwasanya berbincang-bincang kita pada waktu kali ini, bahwasanya dalam penyampaian informasi itu kepada media massa tentu harus menjadikan hal tersebut sebuah pembelajaran. Nah, dalam komunikasi itu tentu sering terjadinya miskomunikasi ya, Bang. Nah, dari situ dalam penggunaan media massa, yang pertama penggunaan media massa, bahwasanya media massa itu sangatlah banyak. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi atau kesimpangan
informasi. Nah, tentu harus mencari referensi lain dari sumber informasi yang lain. Nah, yang kedua itu terkait public relation. Nah, public relation itu kan cara berkomunikasi kita yang berhadapan dengan sebuah organisasi atau perkumpulan orang banyak atau sebuah publik. Nah, di situ tuh sebagai di sebuah organisasi itu pemimpin harus memberikan sebuah space ya Bang. Nah, itu space ruang, memberikan ruang agar seluruh anggota itu dapat kesempatan dalam menyampaikan informasinya. Itu enggak demikian Bang? Setuju itu Bang. Ya bisa saya sampaikan hanya setuju karena itu memang fakta Bang. Iya, betul. Kita sebagai orang sosial memang kita harus berpikir secara terbuka, tidak tertutup. Makanya kalau kita berkomunikasi, sampaikan informasi itu yang sebenar-benarnya tanpa dusta. Mantap tuh Bang. Betul. Statement baru ya. Yes. Oke. Mungkin sekian sobat intelektual. Tak terasa juga ya kita sudah berbincang hampir setengah jam ini ya. Padahal sebentar, padahal kayak ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi udah setengah jam juga ya, Itulah, ya, terasa juga Bang, sangat bermanfaat juga. Mungkin obrolan kita bincang-bincang ini bisa bermanfaat juga Bang. Insya Allah bermanfaat ya, untuk dalam masyarakat. Ya, dalam konteks akademik bermanfaat maupun dalam hal istilahnya konteks sosial bisa bermanfaat juga mengenai gitu, komunikasi. Nah, oke. Mungkin sobat intelektual demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai presenter dan narasumber kita Bang Alif Fidya. Terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Pemuda Intelektual ini. Oh iya Bang, dulu sebelum kita tutup dulu Bang ya. Jadi Bang, salam dulu Bang. Oke, salam perpisahan dulu Bang. Saya ingin menyampaikan dulu Bang, selamat kepada MU yang sudah menduduki klasemen nomor 6 sekarang ya. 6 sekarang. Yang awalnya dari klasemen musim kemarin 15 Bang ya, tapi sekarang udah mulai ada peningkatannya kan. Betul. Ya, itulah. Dan fansnya pun tidak harus mengeluh, ya harus setialah kepada tim impiannya gitu. Iya. Boleh kita tutup Bang? Siap Bang. Oke, GGMU. Demikian semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.